Waktu naik motor, motornya motor genit. Tahu motor lale? Motor mangure? Tahu? Itu yang sadelnya begini. Saya dulu waktu sekolah sadelnya rata ji. Sekarang ini nungging. Belum pidi rem jatuh memang nih. Cewek. Halo cewek. Jangan naik motor seperti itu. Pasti otaknya itu laki-laki, otak busuk. Sudah itu apa? Dia pakai helm tengkorak. Lalu dia tutup mukanya. Jadi tidak kelihatan siapa dia. Lalu dia pakai jaket. Dulu waktu Ustadz kuliah, jaket dipakai. Ini kancingnya di depan. Sekarang dia balik kancingnya di belakang. Lalu bonceng cewek, cewek bonceng laki-laki. Masuklah tangannya itu cewek di sini. Ku tahu yang kau mau. Akhirnya di Malino berdua, cowok sama cewek satu kamar. Naik tanduknya ini cowok. Lalu dia bilang lah ini cowok, dek, lihat kak dulu tangan tak. Nah bilang ini kak, tahu wah halusnya. Dia bilang ini cewek, tentu dong anak mami. Tolong. Dia kali mako itu dong. Begitu dia pegang jari-jari tangannya, akhirnya ini cowok lagunya Jamrut dia praktek. Jemari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa? Dia bilang ceweknya, jangki kak, jangki. Nah bilang tunjukin bukti kesetiaanmu. Karena ini juga cewek-cewek bodoh. Cewek dengar baik-baik. Kalau ada cowok bilang tunjukin buktinya, mana buktinya kau cinta sama saya? Ambil kertas bermaterai, tanda tangan, kasih segel. Ini buktinya. Jangan kau kasih itunya. Akhirnya apa? Dia bilang ini cewek, jangan kak, ndak enak. Dia bilang cowoknya, ndak apa-apa, kita cuma berdua. Dia bilang ndak enak, kita bertiga. Dia bilang cowoknya siapa? Dia bilang ceweknya, saya, anda, Allah. Dia bilang, ndak apa-apa ji, kalau Allah ndak ribut. Sini. Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu insiden. Tadi ke Malino pergi lihat-lihat bulan. Pulang dari Malino tidak datang bulan. Akhirnya sang cewek mulai cemas. Biasanya tanggal begini datang misi merah. Kenapa sekarang belum? Masuk bulan kedua. Ternyata mulai bereaksi tabrakan itu. Kalau mobil tabrakan sama mobil, penyoknya lari ke dalam. Tapi kalau cowok sama cewek tabrakan, penyoknya lari keluar. Akhirnya bulan ketiga mulai bengkak. Dia mulai cemas. Dia pergi curhat sama temannya. Itu dulu sayangnya sama saya. Tiap hari dia telepon saya. Tiap datang ke rumah dia bawakan coklat. Sekarang setelah dia dapat yang dia mau, tidak pernah aktif HP-nya. Barangkali dia ganti nomornya. Tidak pernah lagi datang lihat saya. Sementara ini sudah mulai membesar. Akhirnya cewek yang dia temani curhat, dipercaya ternyata tidak bisa dipercaya. Dia pergi ngomong juga sama teman kelasnya. Dia bilang itu ternyata toh. Akhirnya apa? Satu kelas tahu. Kemudian apa? Satu sekolah tahu. Akhirnya malu pergi sekolah. 2 minggu tidak datang sekolah, dapat surat teguran. Karena takut ketahuan. Akhirnya berbulan-bulan, 1 bulan tidak sekolah.
kena surat dikeluarkan dari sekolah. Karena takut ketahuan orang tuanya. Akhirnya apa? Dia pergi cari dukun. Yang dia dapat dukun palsu plus cabul. Akhirnya terjadi proses aborsi. Pada saat aborsi terjadi pendarahan. Dan pada saat pendarahan tidak bisa tertolong. Akhirnya meninggal dunia. Gara-gara apa? Karena dia tidak ikuti nasihat orang tuanya. Demi Allah, tidak ada orang tua mau lihat anaknya sengsara. Kalaupun ada dia larang kita, yakin dan percaya itu manfaatnya buat kita. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh cinta sesaat. Kalau ada orang suka Ki, bilang Ki saja sama dia, saya suka Ki, tapi orang tuaku adalah segala-galanya buat saya. Dan orang tua saya melarang itu. Ini baru anak yang baik. Iya toh? Iya kan? Nah, kita menyanyi lagi dulu. Jilbab, jilbab putih, lamban suci gagah perwira. Bagus, itu saya waktu kecil lagunya kan lagu-lagu Islam. Sebatang pohon, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa? Wih, baik nak tahu ini cewek. Ini cowok gayaan aja. Kalau lagunya cowok, apa lagunya? Cintamu membunuhku. Wah, kasihan deh loh. Tahu anak santri ya, bagus ya. Adik-adik sekalian, demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Ada yang bertanya, kalau begitu Ustaz, apa sih kewajiban anak kepada orang tua? 1, menjawab panggilannya. Kalau nak panggil ke orang tua tak, wajib dijawab. Baco. Iya ma. Nah, itu sudah bagus. Sekarang anak-anak ditanya, Baco, tidur kak ma? Mana bisa ngomong orang tidur? Ustadz, bagaimana kalau lagi sholat Ustadz kita dipanggil? Caranya kalau laki-laki mengucapkan Allahu Akbar. Baco, Allahu Akbar. Tapi bikin dulu perjanjian sama mamanya. Mak, besok-besok kalau kita panggil kak, saya bilang Allahu Akbar, disembayang kak itu mak. Nah, kalau mama tak tidak tahu dipanggil Baco, Allahu Akbar, kurang ajar itu anak. Bagaimana kalau cewek Ustadz? Tidak menyahut, tapi dia bertepuk. Fatimah. 3 kali. Fatimah. Oh, kasih janji dulu sama mama. Jangan di Fatimah. Tak kira kak barangkali pramuka. Ayo. Yang kedua setelah menjawab panggilannya. Ini ada kisah nih. Ini kisah nyata. Jurais dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dia lagi sholat tidak jawab panggilan ibunya. Dipanggil sama ibunya. Jurais, ta'ali, Jurais kesini kau. Ibunya tidak tahu kalau Jurais lagi sholat sunnah. Jurais bingung. Saya jawab panggilan ibuku atau saya sholat? Akhirnya dilanjutkan sholatnya. Tidak dijawab panggilan ibunya. Jurais, ta'ali, sini kau. Panggil 3 kali tidak jawaban. Akhirnya marah mamanya. Ya Allah, kurang ajarnya ini Jurais. Setengah mati saya hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Masya Allah, saya panggil dia tidak mau menjawab. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ternyata pada saat itu sumpahnya mamanya, arasnya Allah terbuka, langsung dikabulkan. Ringkas cerita, ini Jurais remaja masjid, taat beribadah, banyak yang sentimen sama dia. Akhirnya orang-orang yang sentimen sama dia pikir, wah bahaya ini Jurais kalau dibiarkan. Harus dihancurkan ini anak. Bagaimana caranya? Sogok. Tidak mempan sogok. Kasih jabatan. Tidak mempan. Kasih duit. Tidak mempan. Akhirnya apa? Dia bilang kasih cewek cantik.
Biasanya anak muda kelemahannya cewek cantik. Dikirimlah cewek yang paling cantik ke Jurais. Pada saat itu Jurais lagi bersikir dalam masjid. Datang ini cewek. Mulai dari berpenampilan cantik menarik sampai akhirnya telanjang bulat. Menari-nari ini cewek di depan Jurais. Jurais pejamkan mata lalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak seperti kita istighfar matanya melotot. Astagfirullah, astagfirullah. Ini cewek dia bilang, Jurais, ayolah kau tidur sama saya. Ini ibaratnya landasan sudah siap, pesawat sudah boleh mendarat. Tapi Jurais begitu mau mendarat, dia lihat rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah, dilarang parkir. Akhirnya ini cewek malu, sudah banting harga di depan Jurais, tapi tidak laku. Dia pergi berzina dengan tukang kambing. Setelah hamil, kemana-mana dia pidato. Saudara-saudara sekalian, kenal tak Jurais? Kenal. Itu tuh yang rajin bersikir. Iya. Nih bale-bale gitu, nih hamil gara-gara dia. Akhirnya Jurais dilempari. Sampai copot gigi Jurais, babak belur mukanya. Nah bilang Jurais, bukan saya, kasihan. Kandala-kandala kalau saya. Dia bilang Jurais begini, kita tunggu sampai lahir ini anak. Akhirnya lahir itu anaknya itu cewek yang hamil. Begitu keluar masih orok, ditanya, dipencet pusarnya sama Jurais. Kata Jurais, ya fulan, siapa nama bapakmu? Sebut kau. Dengan izin Allah ngomong ini bayi. Namanya bapakku di sebelah tetangga kambing, bukan Jurais. Apa nak bilang Jurais? Ku bilang memang Ces, bukan saya. Apa nih kalau begini hilang nih gigiku? Apa hikmah dari kisah ini? Jurais saja, coba ibadahnya baik, dihukum oleh Allah karena tidak menjawab panggilan ibunya. Coba dengar adik-adik sekalian, tidak ada itu keselamatan kalau kita durhaka sama orang tua. Menjawab panggilan kewajiban pertama. Yang kedua, mematuhi perintah. Nah sekarang anak-anak kalau diperintah tidak mau ikuti perintah orang tuanya. Padahal perintah orang tuanya semua baik. Nak, belajar kau yang baik. Nak, jangan bolos. Nak, kau belajar dengan baik. Untuk siapa? Untuk kita. Tidak ada orang tua bilang, nak, belajar kau baik-baik. Kau jadi sarjana. Kemudian kau jadi orang kaya. Kalau kaya belikan kak mobil.